Simposium 12 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Bernie Endiarni Medise, spesialis anak konsultan Master of Public Health. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Bernie Endiarni Medise, spesialis anak konsultan Master of Public Health. Beliau merupakan staf divisi tumbuh kembang pediatri sosial, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau meraih gelar dokter, spesialis anak, dan konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Jakarta. Saat ini beliau juga merupakan pengurus Unit Continuing Medical Education Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan pengurus Indonesian Hydrogen Working Group Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kepada Dr. Berdi, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Dr. Rauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk para teman sejawat sekalian. Mudah-mudahan semua masih cukup semangat ya untuk mengikuti, dan alhamdulillah kita bertemu pada siang menjelang sore hari ini dalam keadaan yang sehat. Seperti tadi yang Dr. Rauda sebutkan bahwa untuk topik simposium yang sesi ke-12 ini adalah Don't Miss Pediatric Problems in Daily Practice ya. Akan banyak kita bicara tentang masalah-masalah kesehatan anak lainnya yang berhubungan dengan keadaan sehari-hari kita. Baik, sebelum saya mempersilahkan pembicara pertama kita, maka saya akan membacakan CV beliau dahulu. Pembicara pertama kita adalah Dr. Fitri Hartanto, spesialis anak konsultan. Beliau menempuh dokter umum, kemudian dokter spesialis anak konsultan, dan saat ini beliau juga sudah mendapatkan gelar doktor dari Universitas Diponegoro. Kemudian juga beliau saat ini menjadi pengurus UKK Tumbuh Kembang Pediatri Sosial Ikatan Dokter Anak Indonesia dan sekaligus Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Tengah. Cukup banyak lagi ya pengalaman beliau di bidang lainnya, termasuk juga workshop untuk feeding terapi, kemudian juga newborn behavioral observation system ya, dan banyak lagi. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar karena waktunya juga terbatas. Saya persilahkan kepada Dr. Fitri untuk membawakan Screen Time for Children Evidence-Based Recommendations. Silakan Dr. Fitri, waktu sekitar 25 menit. Ya, baik. Terima kasih Dr. Bernie. Apakah suara saya cukup jelas untuk didengar? Ya, jelas dok. Oke, layarnya sudah terlihat untuk slide saya? Belum di slideshow. Belum di slideshow. Baik. Ya, terima kasih Dr. Bernie. Ya, langsung saja kali ya. Ini sebetulnya paparan yang sangat berat karena di event terakhir, di simposium terakhir ini ya sepertinya. Namun saya usahakan untuk lebih cepat karena slide saya terlalu banyak ternyata. Baik, terima kasih Dr. Bernie. Para guru besar, teman sejawat yang kami hormati, tugas saya adalah memberikan paparan mengenai Screen Time for Children, ya, Evidence-Based Recommendation. Kalau kita tahu bahwa ilmu kesehatan anak itu tidak hanya belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak sehat saja, tapi anak sakit, baik, sehat dan sakit secara mental, fisik, sosial. Nah, salah satunya ada yang harus kita perhatikan, ya, jangan sampai terlewatkan. Potensi genetik anak itu tergantung dari genetik itu sendiri dan lingkungan. Nah, kita lebih banyak di sini berbicara mengenai lingkungan yang nantinya akan mengoptimalkan faktor genetik itu sebagai blueprint dari seorang anak. Nah, kalau kita lihat gambar ini tentu para dokter semua sudah paham, orang tua begitu senangnya begitu melihat anaknya terdiam, melihat handphone, melihat layar televisi, sehingga orang tua bisa melakukan kegiatan-kegiatan rumahan yang lain. Dan ini sering sekali saat ini dilakukan oleh orang tua. Namun apa dampaknya? Nah, kita akan coba melalui paparan ini. Yang pertama, apa yang akan saya sampaikan adalah mengenai prevalensi paparan screen time pada anak, kemudian
apa dampak screen time pada tumbuh kembang anak, dan mengetahui rekomendasi IDAI tentang screen time. Dari prevalensi yang di beberapa literatur, ternyata anak usia 3 bulan itu 40% sudah terpapar oleh screen media. Dan 24 bulan itu sudah 90%, luar biasa untuk paparan alat media. Dan pada anak-anak hampir menghabiskan waktu itu 3,5 jam sehari untuk menonton televisi. Sedangkan anak-anak prasekolah menjadi terbiasa dengan hanya memakai alat peringkat digital tanpa lebih banyak lagi mengenal buku. Nah, ini tentu merupakan suatu permasalahan tersendiri. Dan tren ini menunjukkan peningkatan penggunaan dan usia yang lebih muda di akses pertamanya. Ya, kita lihat di awal usia 3 bulan sudah 40% yang terpapar dari screen media. Definisi dari screen time itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan di depan layar, seperti menonton televisi, ya, bekerja di komputer, atau bermain video game, termasuk di dalamnya adalah handphone, ya, laptop, dan lainnya. Nah, terkait dengan apa dampaknya, Kuse dan kawan-kawan di sini melihat bahwa salah satunya gadget ataupun televisi, ya, yang tingkat cahayanya, intensitasnya lebih tinggi, mempunyai dampak akibat dari cahayanya sendiri, konten yang ada di dalam media itu sendiri, dan durasi yang digunakan oleh anak di dalam menonton layar media itu sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai periode kritis, ya, kita tentu mengenal gambar dari Sankov ini yang sudah sering dimunculkan, ya, di mana perkembangan otak manusia pengalamannya tergantung dari sinaptogenesis yang terjadi pada periode kritis. Mana sih periode kritis? Periode kritis adalah periode di mana 6 bulan pertamanya, 2 tahun pertamanya, di antara usia 5 tahun, disitulah ada perkembangan organ-organ yang paling cepat di situ. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ada perkembangan organ penglihatan dan organ pendengaran, yang nanti tentu 2 organ ini akan mendukung seorang anak untuk belajar bicara atau bahasa atau berkomunikasi. Pada saat dia berkomunikasi sesuai dengan umurnya, tentu di saat dia melakukan eksplorasi akan menambah pengalaman-pengalaman baru, dan pengalaman inilah yang akan mendukung aspek kognitif dari anak. Kalau kita lihat di gambar ini, ya, kita lihat di awal kelahiran anak, di mana hal ini jangan kita lakukan rangsangan yang salah, karena rangsangan yang salah yang kita berikan pada anak-anak atau bayi baru lahir di usia awalnya, tentu adaptasi anak akan menjadi buruk atau maladaptasi atau gangguan yang kemudian akan menyertai seorang anak, termasuk juga penglihatan, ya, di usia-usia fase kritisnya. Nah, untuk itu, kenapa kita harus memahami periode emas otak? Di situ adalah ada beberapa yang kita harus pahamkan kepada orang tua, bahwa di masa itulah sel otak sangat sensitif dan sangat responsif. Pada saat awal jumlah sel-sel otak terbatas, ya, begitu lahir sekitar 25%, ya. Namun begitu usia 2 tahun, naik percepatan menjadi 80%. Dan apa yang terjadi di sini? Dia sangat sensitif terhadap rangsangan-rangsangan atau stimulasi. Stimulasi apapun akan diterima. Nah, hasil dari stimulasi ini adalah respon. Respon inilah yang nanti akan membuat jaringan-jaringan atau sinap-sinap yang lebih banyak yang akan membentuk sirkuit di dalam area-area otak yang nanti akan mendukung anak ini menjadi optimal perkembangan otaknya. Kalau kita lihat di sini dampak dari kita menggunakan fase kritis organ penglihatan, di mana pada saat anak ini melihat cahaya yang berlebih, tentu cahaya ini akan
melalui talamus, dan talamus adalah jalur yang sebagian besar untuk sebagai stasiun relay dari semua reseptor-reseptor kecuali reseptor pembau yang nanti akan diarahkan ke area-area tertentu sesuai dengan stimulasi atau sensitivitas dari reseptor-reseptor itu. Semakin sensitif, semakin respon yang kita berikan terlalu banyak atau besar, maka talamus ini tentu akan terjadi ketidakseimbangan, di mana overstimulasi dari satu reseptor sensorik ini akan menyebabkan tingkat stimulasi yang lebih dominan dan terjadi ketidakseimbangan neuroreseptor. Nah, inilah yang terjadi kenapa pada anak-anak yang sering nonton, ya, screen time-nya terlalu lama, pada saat nonton dipanggil oleh orang tuanya tidak langsung menengok. Nah, sering sekali orang tua mengeluhkan kepada dokter, ya dok, anak saya apakah ada gangguan pendengaran? Begitu dites pendengaran, anak ini pendengarannya normal. Nah, ini bukti bahwa terjadinya overstimulasi visual yang akan menekan reseptor-reseptor yang lain. Dari studi literatur mengenai dampak media ini, Sudip melaporkan bahwa secara langsung cahaya itu akan menyebabkan gangguan pada mata, ya bisa dari mata kemerahan, terasa panas, ya mata kering, blur, ya diplopia, dan ini sangat mengganggu perkembangan anak nantinya pada saat dia harus melalui masa sekolahnya. Nah, pada saat beberapa hal terkait dengan hasil penelitian yang sudah banyak dilakukan, di sini ada beberapa penelitian cohort dan longitudinal mengenai keuntungan dari melihat televisi di usia 0 sampai 2 tahun. Ternyata tidak ada keuntungan yang terkait dengan perkembangan anak. Demikian juga pada anak yang mendapatkan televisi, ya, itu justru yang terjadi adalah masalah inatensi atau tidak ada gangguan konsentrasi di dalamnya. Nah, ini penelitian ACT dan cross-sectional di mana ternyata menonton media itu juga tidak ada hubungannya dengan gangguan bahasa, ya, tidak berhubungan dengan percepatan bahasa. Sering sekali orang tua mengatakan, dok, saya kasih handphone karena supaya anak ini cepat bicaranya. Namun di dalam hasil penelitian ini mengatakan bahwa justru dampak negatifnya lebih banyak, ya, tidak ada kemaknaan terhadap proses pembelajaran bahasa. Demikian juga dari literatur di sini, dari cohort dan eksperimental yang dilakukan, ternyata menonton atau anak yang terekspos televisi, performa akademiknya menjadi lebih rendah dibanding anak yang tidak terpapar alat media elektronik. Dan di masa kanak-kanak ternyata juga tidak mempunyai keuntungan pada saat anak ini dipaparkan alat media elektronik atau screen time. Ini juga penelitian yang dilakukan oleh Christakis dan Halford, ya, mengenai dampak kekerasan, ya, yang terjadi pada anak yang relatif masuk ke remaja awal, di mana dampak kekerasan ini semakin meningkat pada saat anak ini terpapar media media yang ada seperti handphone, internet, dan lain-lain. Dan pada penelitian ini, screen time juga sangat berdampak terhadap adanya hiperaktivitas, ya, adanya sexual abuse, ya, atau perilaku seksual yang menyimpang. Nah, ini tentu akan menjadikan anak-anak menjadi masalah, ya, di dalam perilaku mental emosionalnya. Namun ada yang menarik, nilai positif dari screen time, ya,
namun dilakukan pada anak-anak di usia lebih dari 2 tahun. Pada saat dia sedang akan persiapan untuk sekolah, ternyata ada keuntungan tersendiri, namun tidak ada penilaian terhadap aspek-aspek lain seperti atensi, hiperaktivitas, dan aspek yang lain. Ini suatu meta-analisis ya mengenai terjadinya gangguan pertumbuhan ya, obesitas yang terjadi pada anak yang dengan waktu menonton televisi yang lebih banyak ya. Dari hasil meta-analisis dari beberapa penelitian ini didapatkan dari kajian ini secara keseluruhan ternyata ada hubungan yang bermakna antara menonton televisi dan obesitas pada anak-anak. Dari hasil forest plot ini, di dalam satu studi meta-analisis yang dilakukan oleh Liu, ini juga mendapatkan hasil adanya asosiasi antara risiko depresi dan screen time yang terjadi pada anak dan dewasa muda. Sedangkan dari gambar ini, ternyata lama screen time dan waktu tidur terdapat hubungan yang berbalik, di mana semakin lama screen time dilakukan oleh anak, waktu tidurnya juga akan semakin sedikit. Neza dalam penelitiannya di dalam suatu systematic review ya menghasilkan simpulan bahwa level evidence yang cukup tinggi adanya hubungan antara screen time dengan gangguan kesehatan yang berat pada anak dan dewasa muda, termasuk di dalamnya adalah penumpukan sel-sel adiposit lemak, ya, kemudian diet yang tidak sehat, tanda-tanda depresif, dan kualitas hidup anak juga akan terganggu, walaupun dalam penelitian ini mesti harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Jadi dari hasil penelitian ini, ternyata dampak positif dari screen time itu lebih sedikit dibanding dampak negatif dari screen time itu sendiri. Nah, bagaimana sekarang regulasi dari pemakaian media itu sendiri? Li dan kawan-kawan mengatakan bahwa keluargalah yang sangat berperan di situ. Ya, tertera dalam hasil literatur di sini bahwa peran orang tua di dalam lingkungan itu sangat mempengaruhi atau sangat penting terhadap seorang anak itu bisa terbebas dari screen time. Nah, rekomendasi screen time dari beberapa negara yang ada bisa kita lihat di sini. Dari AAP yang merekomendasikan untuk infant tidak direkomendasikan sama sekali, namun di usia 18 sampai 24 bulan bisa direkomendasikan, tapi dengan pendampingan khusus. Dan dari Kanada ya itu tidak merekomendasikan sama sekali, begitu juga dari Australia dan New Zealand serta Jerman ya. Sedangkan kita dari IDAI, rekomendasi screen time ini tidak bisa lepas dari beberapa regulasi-regulasi yang lain, diantaranya aktivitas fisik, aktivitas sedentarian, dan aktivitas masa tidur. Di sini untuk anak usia kurang dari 1 tahun, kita rekomendasikan bahwa untuk aktivitas fisik yang kita sarankan adalah permainan interaktif. Dan untuk sedentarian, jangan menahan anak lebih dari 1 jam untuk di setiap waktu tertentu, misalnya digendong, di kursi bayi, dan lain-lain. Sedangkan screen time tidak direkomendasikan. Waktu tidur yang berkualitas untuk anak usia kurang dari 1 tahun, untuk 0 sampai 3 bulan selama 14 sampai 17 jam, usia 4 sampai 11 bulan selama 12 sampai 16 jam. Ya. Sedangkan untuk anak usia 1 sampai 3 tahun, yang kita rekomendasikan untuk aktivitas fisik adalah meluangkan waktu untuk
berbagai aktivitas fisik selama 180 menit. Ya. Sedangkan masa tidurnya yang berkualitas selama 11 sampai 14 jam. Dan screen time ini untuk anak usia 1 sampai 2 tahun tidak dianjurkan kecuali dalam bentuk video chatting, ya, dan selalu didampingi oleh keluarga di dalam anak melakukan video chatting dengan keluarga yang jauh. Sedangkan anak usia 2 sampai 3 tahun tidak lebih dari 1 jam untuk rekomendasinya. Sedangkan anak untuk usia 3 sampai 6 tahun atau prasekolah, selain aktivitas fisik yang kita sarankan seperti sebelumnya, kita tambahkan aktivitas fisik minimal 60 menit, diantaranya adalah aktivitas fisik sedang dan berat. Dan untuk screen time tidak lebih dari 1 jam, sedangkan aktivitas tidur yang berkualitas 10 sampai 13 jam. Untuk anak 6 sampai 12 tahun tidak lebih dari 1 sampai 1,5 jam, dan masa tidur berkualitas antara 9 sampai 11 jam. Sedangkan 12 tahun sampai 18 tahun tidak lebih dari 2 jam screen time, dan masa tidur berkualitas adalah 8 sampai 10 jam. Terakhir adalah anjuran umum untuk orang tua atau keluarga yang harus kita lakukan kepada orang tua, bahwa jangan pernah membiarkan anak melakukan screen time sendirian, tapi harus dilakukan dengan pendampingan dan interaksi dengan anak sesuai dengan apa yang sudah direkomendasikan. Ya, berikan hanya konten materi yang berkualitas, ya, kemudian matikan semua perangkat media bermedia layar bila sedang tidak digunakan, karena ini akan menjadikan anak untuk ingin melihatnya. Kemudian jangan menggunakan media berlayar hanya untuk menenangkan perilaku anak, dan ini sering sekali dilakukan oleh orang tua. Bebaskan anak dari media berlayar di kamar tidur, ya, jangan memberikan media berlayar selama proses makan, dan 1 jam sebelum tidur, menciptakan berbagai aktivitas alternatif untuk membatasi screen time, dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik reguler bersama. Orang tua juga harus menjadi model, ini yang penting, karena sering sekali kita menyuruh orang tua, Bu, adik di stop, ya, tapi orang tuanya sendiri masih menggunakan handphone atau melihat televisi. Dan tentukan waktu bebas media bersama, seperti di meja makan atau di dalam mobil. Resume dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa screen time yang eksesif tidak dengan pendampingan sangat mempengaruhi kesehatan anak, perkembangan kognitif, kesehatan fisik, dan kesehatan mental, emosional, dan sosial anak. Banyak hal yang bisa terjadi dari masalah tidur, ya, masalah akibat sedentari seperti obesitas, dan hal-hal terkait dengan masalah di sekolah. Saya kira ada terakhir resume yang saya harus bacakan, bahwa diperlukan kebijakan waktu yang tepat dalam pengenalan media untuk anak-anak, dan IDAI telah mengeluarkan rekomendasi screen time untuk anak, sehingga peran lingkungan keluarga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam intervensi anak-anak dengan masalah perkembangan karena screen time. Perlu peran profesi kesehatan melakukan sosialisasi dan mulai mendidik orang tua di masyarakat terkait dengan aturan dan dampak screen time pada anak. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Dr. Berni. Terima kasih. Mohon maaf kalau waktu berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.